Halo Sobat Infinity Cat, selamat datang di channel ini. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah pengantar atau perkenalan tentang gambar teknik. Apa sih itu gambar teknik, apa fungsinya, dan seperti apa gambar teknik yang baik. Nah, pertama kita perlu mengenal apa sih fungsi gambar teknik itu. Jadi gambar teknik itu sendiri ada 3 fungsi utama. Yang pertama itu penyampaian informasi, di mana gambar teknik ini digunakan untuk media atau alat penyampaian informasi, rencana, gagasan dari seorang desainer atau engineer atau insinyur atau perancang kepada pihak lain yang terlibat. Contohnya ada operator, produsen, pabrikan, dan lain-lainnya. Yang kedua itu sebagai dokumentasi atau penyimpanan informasi. Nah, di dalam gambar teknik itu sendiri ada data-data teknis yang lengkap tentang sebuah produk, baik itu rancangan awal, perbaikan, dan rencana pengembangannya. Misalkan teman-teman ingin membangun rumah, itu akan ada blueprint di awal, di mana rancangan rumahnya akan dibuat seperti ini, dan seperti ini. Kemudian mungkin dalam prakteknya ketika realisasi pembangunan rumah itu ada yang tidak sesuai. Kenapa? Karena ada pertimbangan misalkan masalah teknis sehingga perlu ada yang perubahan. Kemudian di gambar teknik itu akan dibuat sebuah perubahan atau catatan. Ada perubahan seperti apa? Biasanya ini akan dituangkan dalam gambar as-built drawing, dimana dari desain dan realnya itu ada perbedaan. Nah, ini bisa jadi dokumentasi, atau mungkin nantinya ingin ditingkat, itu ada di gambar teknik itu rencana pembangunan mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan, seperti itu. Yang ketiga itu adalah sebagai acuan dalam bekerja. Nah, untuk menghindari sebuah kesalahan dalam pekerjaan atau kesalahpahaman dalam menggambar atau membuat sebuah produk, gambar teknik ini sangat berperan penting. Karena apa? Gambar teknik ini pastinya sudah mendapatkan persetujuan baik itu dari engineer-nya, atasannya, ataupun kliennya, sehingga nanti ketika ada kesalahan itu bukan menyalahkan satu pihak tapi menjadi evaluasi bersama. Mungkin kalau gampangnya, gambar teknik itu digunakan untuk memudahkan proses fabrikasi, manufaktur, atau pekerjaan tertentu tanpa harus ada kontak lisan. Jadi nggak perlu orangnya ketemu A dengan B itu ketemu, tapi cukup dengan memberikan gambar teknik, orang yang membaca gambar itu sudah mengerti, oh ternyata harus dibangun seperti ini, sehingga bisa langsung dikerjakan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, kalau dari teman-teman sendiri ada gak sih gambarannya? Setelah yang tadi saya sebutkan, lagi sih fungsi gambar teknik. Kalau saya sendiri punya contoh, misalkan ini pada pekerjaan saya sebelumnya, saya sebagai seorang engineer untuk pembangunan PLTS atau panel surya, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, itu saya tanpa datang ke lokasi untuk melihat bangunannya dan dimensinya, cukup diberikan dengan gambar tekniknya atau gambar as-built drawingnya, saya bisa melihat dimensi atap yang akan dipasang PLTS atau panel surya, kemiringannya seperti apa, sehingga saya bisa menentukan nih bracket apa sih yang akan digunakan, dan kira-kira dari semua jenis atapnya, panjangnya, lebarnya itu bisa dilakukan estimasi berapa banyak panel surya yang bisa dipasang dan kira-kira berapa kapasitas yang bisa terpasang di gedung tersebut. Contoh lainnya, saat saya menjadi seorang safety engineer, saya bisa menggunakan gambar teknik untuk apa? Menentukan safety plan, sehingga saya bisa menentukan emergency plan. Kira-kira kalau ada orang di lokasi ini, ketika ada terjadi emergency, larinya ke arah mana? Jangan sampai dia lari ke arah sini, ternyata di bagian sini banyak mesin-mesin yang berbahaya. Sehingga apa? Ini bisa jadi mitigasi bencana. Misalkan ada bencana gempa bumi, itu seperti apa penanganannya? Orang-orang sebelah sini larinya kemana? Bisa terlihat apakah ada pintu daruratnya. Kalau belum, mungkin nanti akan dibuat rencana pembangunan pintu darurat, di mana pintu darurat itu bisa diakses oleh orang-orang yang terdekat, seperti itu. Yang ketiga, nah ini untuk yang saat ini yang lagi booming ya, 3D printer. Dengan kita bisa menggambar teknik, contohnya seperti ini nih, bisa membuat sebuah desain jantung buatan mungkin sebelum operasi,
dibuat sebuah model atau apa namanya ya rekayasanya lah, kira-kira kalau dibuat jantung buatannya seperti ini sebelum diproduksi secara biomedis atau biomaterialnya. Nah ini contohnya nih, pembangunan atau pembuatan jantung buatan dengan 3D printing. Nah ini saya pernah menggunakannya dengan Fusion 360 seperti itu. Simpel ya. Mungkin kalau teman-teman yang hobi modifikasi ini juga, ketika melihat sebuah cup mesin, oh pengen buat, itu gampang sekarang, tinggal di scan dengan 3D scanning, itu dapat desainnya, itu bisa dibuat dengan 3D printing. Contoh simpelnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk gambar teknik sendiri itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, gambar teknik harus menjelaskan komponen atau produk secara jelas dan tidak menimbulkan banyak interpretasi. Contohnya seperti apa? Nah ini dia nih, mungkin kalau teman-teman sering buka Instagram, Facebook, atau di grup WhatsApp suka dapat gambar ini iseng, ayo ada berapa batang nih yang ada di gambar, 3 atau 4. Nah ini kan satu gambar bisa menimbulkan interpretasi atau penerjemahan yang berbeda. Kalau dari kanan dia terlihat hanya 3, 1, 2, 3. Kalau dari kiri dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah yang benar yang mana? Hanya yang pembuat gambarnya yang tahu. Nah tapi dalam gambar teknik nggak boleh kayak gini nih. Kenapa? Nanti ada orang yang membacanya, wah ini panjang atau tinggi bangunannya 10 meter, ternyata yang dimaksud dari desainernya 5 meter, wah ketinggian, nanti kena angin roboh, kan bahaya. Yang kedua, dimensinya harus sesuai dengan maksud dari komponen atau produk. Kayak apa nih contohnya nih? Nah ini dia nih, ini pernah terjadi. Jadi dalam sebuah gambar teknik itu ternyata si pembuatnya atau desainernya itu menggambar dalam satuan inci, tapi yang membaca atau bagian produsennya itu mengertinya milimeter. Kenapa? Secara global standar ISO mengatur gambar teknik itu adalah dalam milimeter, seperti itu. Nah ini kan berbahaya, orangnya menggambar yang si desainernya itu dalam inci, yang sebagian produsennya mengertinya dalam bentuk dalam satuan milimeter, sehingga apa? Nanti ada terjadi cacat produksi, kesalahan produksi secara massal. Kalau 1-2 mungkin gak masalah ya, tapi kalau udah hitungannya ribuan, puluhan ribu, wah bisa kebayang dong berapa kerugiannya, baik secara materi uang ataupun waktu. Nah sebenarnya boleh gak sih menggambar teknik dengan satuan inci, sentimeter, atau meter? Sebenarnya boleh-boleh aja, dengan syarat satuan yang digunakan dalam gambar itu nanti diberikan informasinya di etiket. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat gambar teknik, di pojok kanan bawah itu ada kotak, itu ada informasi nama gambarnya, nama institusinya. Nah di situ bisa disisipkan satuan apa yang digunakan, misalkan inci, milimeter, ataupun sentimeter, karena tidak menutup kemungkinan sebuah gambar itu perlu dibuat dengan satuan selain milimeter. Misalkan untuk menggambar desain gedung yang tingginya 100 meter, kalau dibuat dalam milimeter itu kebanyakan angkanya. Misalkan ini aja 3000, mungkin bisa jadi 300.000 atau 3 juta. Nantinya apa? Angkanya numpuk-numpuk, jadi nggak enak dibaca. Lebih baik kan gambarnya dalam bentuk meter, tulisannya tinggal 100, tingginya 100, diberi informasi di etiket kanan bawah. Nanti satuan yang digunakan atau units adalah meter, seperti itu. Kemudian dalam menggambar teknik itu harus menggunakan standar yang diterima secara nasional maupun internasional. Kalau Indonesia mungkin kita mengenal adanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Secara global itu adalah menggunakan ISO, walaupun SNI itu ada beberapa mengambil dari ISO. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, kita menggunakan standar apa. Misalkan di Jepang pakai JIS, Japan International Standard, atau di Jerman misalnya pakai DIN, atau di negara lain pakai apa. Nah itu kita harus sesuaikan dulu. Tapi secara umum ISO adalah yang digunakan secara global. Kenapa?
supaya secara global di setiap negara dan berbagai negara itu bisa mengerti dengan pengertian yang sama. Nah, ini ada contoh nih, mini quiz, ada gambar A dan gambar B. Kira-kira mana sih gambar yang lebih mudah dimengerti dan lebih tepat? A atau B? Jawabannya adalah A. Kenapa? Karena di gambar A dia detail, ada jarak dari pinggir. Nah, ini adalah plat dengan lubang baut. Jadi di sini ada informasi jarak dari pinggir platnya ke bagian tengah atau center dari lubang baut pertama, itu ada jaraknya nih. Kemudian jarak dari lubang baut 1 ke lubang baut 2 itu ada jaraknya, ini yang ditulis di sini. Sedangkan yang B walaupun dengan gambar yang sama tapi informasinya kurang. Kenapa? Ketika ingin membuat gambar lubang baut ini, si pembuat atau produsen itu tidak tahu ini jaraknya berapa ya dari pinggir si platnya ke lubang baut pertama, kemudian dari lubang baut pertama ke lubang baut kedua berapa ya, seperti itu. Kemudian gambar teknik sendiri itu ternyata ada klasifikasinya, itu diklasifikasikan menjadi 4. Nah, apa sih bedanya antara mesin drawing, shop drawing, part drawing, dan assembly drawing? Bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengar, yuk kita belajar bareng-bareng perbedaan dari keempat klasifikasi gambar teknik ini. Yang pertama, mesin drawing. Apa sih mesin drawing itu? Yaitu gambar yang berkaitan dengan bagian-bagian mesin atau komponen. Gambar bagian dan gambar perakitan juga termasuk ke dalam klasifikasi gambar mesin atau disebut dengan assembly drawing. Kemudian gambar mesin drawing itu disajikan dengan pandangan ortografi atau proyeksi agar bentuk dan ukuran komponen sepenuhnya dapat dipahami dengan baik. Contohnya ini ada satu komponen, ini kalau dilepas seperti ini. Nah, dari masing-masing komponennya ada cup, screw, ini misalkan ada seal, ada spindle, ada bar, ada nut, ada body. Nah, ini masing-masing dari komponen ini di sini digambarkan dimensinya, berapa diameternya, berapa panjangnya, tingginya, seperti ini. Ada kemiringannya, ada ini radius apa ya? Kalau kita nyebutnya ini cekungannya lah, seperti itu. Hanya secara keseluruhan seperti itu. Kemudian ada shop drawing atau production drawing atau gambar kerja dalam bahasa Indonesianya. Nah, gambar kerja ini atau shop drawing ini adalah gambar yang menunjukkan perlakuan khusus terhadap mesin yang akan dibuat atau komponen yang akan dibuat, sehingga diketahui untuk melakukan sebuah pekerjaan itu perintahnya seperti apa. Jadi intinya mungkin seperti contoh ini ada satu flange, ini ada lubang bautnya, itu ingin dibuat sebuah lubang ya atau di drilling. Nah, ini dikasih tahu perlakuannya seperti apa, misalkan tekanannya, putaran RPM-nya, ini bisa diinformasikan dalam notasi-notasi yang sudah disusun dalam sebuah standar. Nah, mungkin nanti standarnya saya akan tuliskan di kolom komentar karena saya lupa di sini menyentuhkan standar apa yang digunakan untuk memahami dari shop atau production drawing. Kemudian yang ketiga ada part drawing. Nah, ini mungkin mirip-mirip ya dengan mesin drawing. Jadi gambar ini berisi komponen dengan informasi rinci untuk mempermudah pembuatannya. Ciri-cirinya adalah gambar ini lebih jelas atau detail. Tampilan sectionnya atau potongannya itu ditampilkan untuk mempermudah mengetahui ukuran sehingga nanti dalam proses pengerjaannya lebih mudah. Apa bedanya dengan mesin drawing? Kalau mesin drawing tadi kan satu gambar, satu sheet ya. Ya satu sheet ya. Satu lembar itu ada beberapa komponen gambarnya. Kecil-kecil tuh kan. Nah, mungkin ada orang yang gambarnya matanya kurang awas sehingga akan kesulitan. Akhirnya dibuatlah sebuah part drawing. Artinya kalau tadi ada bagian cup, spindle, itu masing-masing bagian itu akan dijadikan satu gambar khusus. Misalkan hanya spindle-nya saja itu dibuat satu besar gambar spindle sehingga dimensinya itu bisa dipahami lebih mudah. Kenapa? Lebih besar dan lebih detail. Nah, kalau di sini contohnya dalam pembuatan gelas. Di sini gelas itu ada radius
lengkungannya nih ada, oh di sini bagian sini radiusnya 50, sini bagian sini radiusnya 22,5. Kemudian kalau dibelah itu di bagian dalamnya ketahuan nih, oh ternyata untuk konstruksi bagian dalamnya seperti ini, cekung seperti itu. Ini ada bagian bawahnya, radiusnya mulai dari atas ke bawah, radiusnya berubah dari 150 ke 22 seperti itu. Sehingga apa, dari bagian masing-masing si komponen itu bisa dipahami lebih mudah karena khusus untuk satu komponen atau bagian saja. Yang terakhir itu ada assembly drawing. Nah, kalau assembly drawing ini mungkin mirip-mirip dengan machine drawing, cuma apa bedanya? Kalau assembly drawing ini dia menunjukkan ketika sebuah benda atau komponen itu sudah dirakit atau diassembly, itu jadinya seperti apa. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada contoh untuk yang tadi ya. Ini ada cupnya, ada screw, ada spindle-nya, dan lain-lainnya. Itu kalau sudah dirakit jadinya seperti ini. Karena kalau seperti ini kan lepas ya. Nah, kalau dirakit seperti apa ya? Nah, ini assembly drawing dia menunjukkan kalau sudah dirakit seperti ini kurang lebihnya, sehingga bisa dipahami ketika bagian assembly atau perakitan itu dia sudah tahu, oh melihat gambar, jadi komponen untuk membuat satu komponen ini apa aja ya. Komponen-komponennya ada cup, screw, ada spindle, nut, ada body, seperti itu. Kemudian nah ini yuk kita kenalan dengan standar ISO dalam membuat sebuah gambar teknik. Standar ISO sendiri itu dalam gambar teknik dia mengatur mulai dari aturan ukuran kertas, garis, pandangan, gambar potongan, dan dimensi. Nah, yuk kita kenalan dengan standar ISO yang mengatur ukuran kertas. Mungkin kalau teman-teman udah familiar lah ya dengan ukuran kertas, ada yang menggunakan A4, A3, A0, A5 biasanya nih. Nah, untuk gambar teknik sendiri umumnya kita menggunakan A3 dan A4 karena apa? A3 aja udah cukup besar ya. Buat di filing atau disimpan itu lebih mudah A3 dan A4 karena tidak terlalu besar. Tapi boleh gak pakai A0? Boleh aja. Misalkan dalam teknik sipil biasanya mereka menggambar teknik itu pakai A0 yang besar banget. Ini biasanya apa? Untuk sebuah denah, untuk desain sebuah lokasi itu dengan A0 itu lebih mudah. Kenapa? Semuanya bisa masuk ke dalam satu lembar itu. Tapi tentunya untuk filing atau dokumentasi itu ya cukup spesial ya, misalkan dilipat seperti itu. Boleh gak pakai ukuran lain? Boleh-boleh aja, tapi secara standar biasanya itu A3 dan 4. Nah, ternyata selain A series itu ada juga series lainnya seperti B series. Mungkin teman-teman pernah dengar kertas ukuran B5, ada juga C series dan F series. Mungkin kalau untuk ini udah banyak informasinya di internet, bisa teman-teman searching ukuran kertas ISO itu nanti keluar. Kemudian dalam gambar teknik itu juga diatur standar ISO-nya untuk membuat sebuah garis. Mungkin kalau di sini dilihat banyak ya, tebalnya itu dari mulai 0,5 sampai 0,7, garis kontinu dan lain-lainnya. Tapi secara gambar teknik sebenarnya intinya itu ada 3. Yang pertama itu garis tebal kontinu. Nih dia menggambarkan si body atau badan sebuah benda itu. Kemudian ada garis tipis kontinu, ini mirip-mirip dengan tebal kontinu, cuma bedanya kok tipis kontinu itu dia buat arsiran. Kemudian ada garis putus-putus, nih terus putus, dia digunakan untuk menggambarkan sebuah hidden part atau bagian tersembunyi. Contohnya ini dari satu benda ini ternyata di tengahnya itu ada sebuah lubang, entah itu lubang baut atau lubang lainnya. Kalau dilihat dari depan mungkin kita bisa melihat ya, kalau dari samping kan tidak terlihat, sehingga untuk menunjukkan bahwa ada satu posisi atau bentuk khusus itu digunakanlah garis putus-putus seperti ini. Kemudian yang ketiga itu ada garis titik, garis titik. Nah, ini adalah jenis garis yang digunakan untuk menunjukkan center atau sumbu seperti itu. Jadi intinya kalau dalam gambar teknik itu ada 3, tebal kontinu, garis putus-putus, dan garis titik, itu menunjukkan untuk center atau sumbu seperti itu. Sisanya apa?
gabungan dari jenis-jenis garis ini, tinggal tebalnya yang berbeda. Contohnya untuk arsiran, kalau tebal kontinu untuk badan bendanya itu antara 0,5 sampai 0,7, biasanya kalau saya sendiri pakai 0,6. Nah, kalau untuk garis arsir itu pakai yang 0,25 sampai 0,35, biasanya saya pakai 0,3 seperti itu. Sebenarnya standar garis itu banyak ya. Nah, ini ada tabelnya, nanti akan saya share satu file PDF, itu isinya tabel acuan penggunaan garis dalam gambar teknik. Nah, contohnya ini adalah engkel, ini engkel kaca mobil zaman old ya, zaman dahulu yang pakai putar di engkel pakai tangan. Nah, ini sedikit bahas aja, ini gambar engkolnya, dan ini dikasih ada tanda panah, ini menunjukkan titik pandangnya untuk yang di samping ini. Di samping ini bisa terlihat nih ada gagang engkolnya seperti itu. Ini juga untuk yang lain. Jadi intinya sih tadi ya, 3 itu garis tebal ini untuk bodinya, garis putus-putus ini untuk yang hidden, bagian benda atau part yang tidak terlihat, dan juga garis titik itu menggambarkan sumbu atau bagian center seperti itu. Juga yang lainnya ini juga ada yang kalau gambar garisnya agak-agak ngasal-ngasal, itu gambar potongan seperti itu, untuk menunjukkan bagian yang tidak terlihat atau bagian dalam dari benda tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah tentang skala. Mungkin kalau teman-teman sering ya udah paham lah tentang skala ini. Nah, untuk gambar teknik sendiri itu skala gambarnya sudah ditentukan, itu ada 50:1, 20:1, dan 10:1, 5:1, dan 2:1, itu untuk skala pembesaran. Jadi misalkan kalau teman-teman menemukan gambar dengan skala yang digunakan ada 50:1, artinya setiap satu jarak, misalkan jarak gambar itu menggunakan cm, berarti setiap 1 cm itu, atau setiap 50 cm, kalau dari sini ke sini 50 cm, berarti benda aslinya itu hanya 1 cm seperti itu. Itu kalau skala pembesaran. Karena kan kalau gambar-gambarnya kecil atau bendanya kecil susah ya digambar ya, sehingga perlu pembesaran. Kemudian ada skala pengecilan. Nah, ini skala pengurangan, misalkan 1:2, 1:100, 1:10.000. Biasanya kok gambar teknik sih untuk misalkan part-part mesin tuh 1:2, 1:5, 1:10. Ada juga gak yang lain, misalkan bendanya atau mesin besar, ya itu boleh-boleh aja pakai 1:500. Nah, kalau 1:10.000 biasanya digunakan oleh teman-teman teknik sipil nih. Kenapa? Menggambar denah. Kalau tanahnya akan dibangun gedung di tanah ukuran 200 kali 100, ya biar lebih gampang pakai kertas A3 atau A4, bisa aja 1:10.000. Atau misalkan gambarnya peta nih, mungkin sudah familiar peta dunia atau peta Indonesia, 1:10.000, berarti setiap 1 cm dalam peta itu mewakili 10.000 cm seperti itu. Oke, sekian pengenalan tentang gambar teknik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel ini. Semoga penjelasan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.